setelah pembahasan bacaan kitab tadi menyebutkan kalau nggak salah Pak Nabi Ibrahim alaihissalam ada 3 kali. Padahal di sini kan Nabi Muhammad SAW. Tadi yang ada alaihissalam pas menyebut Nabi apa sih? Ya. Pas menyebutkan Nabi siapa? Ya. Itu 1. 5-nya kan ya alaihissalam bukan SAW. Ya. Saya makanya dalam beberapa kitabnya Ya. itu jadi rekaman. Nah ditanyakan apanya, Mbah? Karena kurang pendengaran itu apa Nabi Ibrahim alaihissalam apa sampai 2 kali disebutkan alaihissalam tadi. Masih mau pakai kesukaan. Enggak. Nabi Nuh tadi baca doa. Nabi Nuh Nabi Ibrahim. Ya. Mungkin Nabi Ibrahim tadi. Ya. Nabi Ibrahim. Ya, udah karena Ya. pembahasannya ini adalah Baik, siap. yang kedua menyikapi perkembangan saat ini. Perkembangan Saat saat ini. Iya. Menyikapi ya. Iya. Apa yang kita bisa kita pegang? Apakah nuruti keadaan? Apakah harus kita kembalikan? Perkembangan ini kan banyak. Iya. Perkembangan saat ini yang dimaksud perkembangan apa? Ya ini loh, banyak loh perkembangan ya kalau cerita perkembangan. Ya terus tentang virus. Oh virus. Iya. Nah itu kan jelas ya. Membingungkan. Tolong dijelaskan. Biar Ya. kita lebih apa ya? Nggak ada rasa takut. Bil. Lalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi 2 ya Pak? Iya. Terima kasih kepada Mbak Syukur yang berpartisipasi dalam diskusi pada malam hari ini. Beliau menanyakan tentang sebutan ya Pak? Sebutan Islam. Sebutan alaihi salam. Ada sebutan sallallahu alaihi wasallam. Ada radhiyallahu anhu. Ada qaddasallahu anhu. Gini, sebutan itu doa dari kita, bukan bagian dari nama seseorang. Ya, para nabi-nabi, Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, terus Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Alaihissalam itu artinya alaihi atasnya salam keselamatan, selamat atasnya. Ini doa bukan namanya. Kalau nggak nyebut gitu, ya nggak apa-apa. Mari kita berdoa, berselawat kepada Nabi Muhammad, nggak apa-apa. Harus pakai sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Wong itu dongo. Kayak itu. Mas Slamet biasanya nih. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama Amukaro Bapak Kiai Haji Abu Sabi Abdullah Atabani. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, diberkahkan umurnya, rezekinya bertambah, anaknya bertambah, istrinya. Nah, itu kan boleh disebut boleh enggak itu? Terus amin gitu ya. Makanya ketika ada sallallahu alaihi wasallam enggak pernah ada yang nyebut amin. Padahal itu doa untuk Nabi kita Muhammad. Iya itu dia. Shallallahu, semoga Allah memberikan rahmat alaihi kepadanya wassalam dan keselamatan. Boleh kita doakan untuk dua-duanya, boleh salah satunya wong donga. Ora, ya ora apa-apa. Emang kalau nggak doain Nabi Muhammad dosa? Enggak. Nabi Muhammad itu nggak didoain ora patek karo awake dhewe. Nek awake ndonga itu mergo punya pengarep-arep. Iya, salah. Ya.
luberan keberkahan Nabi. Nabi ibarat wadah-wadah yang sudah penuh. Sholawat itu isinya doa. Kenapa Nabi udah dijamin surga, Nabi udah diampunikan dosanya, ngapain didoain ya? Makanya itu doa. Nggak didoain itu Nabi nggak apa-apa, udah jaminan dari Allah. Kita yang butuh malah. Kenapa kita doa Nabi? Ibarat gelas yang penuh. Gelas penuh kita isi lagi, luber apa tidak? Ini yang kita harapkan. Wa ayu ida alaina min barakatihim wa asrorihim. Ya, wa barokatihim. Semoga lumeber kepada kita sekalian keberkahan Nabi, ilmunya Nabi, kebahagiaannya Nabi, rahasia hikmahnya. Jadi itu masalah sebutan. Tidak ada masalah. Mau nyebut apa? Ali salam yo kena sallallahu alaihi wasallam luwe sampai untuk apa? Membedakan keutamaan Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain. Ya, Paham. Nggih enggak? Oh nggih. Nggih. Satu, nomor 2. Tadi nanyakan bagaimana kita menyikapi Virus. kondisi sekarang ini yang hubungannya dengan virus. Saya di Quran nggak nemu bahasa virus, kuman, bakteri itu nggak ada. Yang ada sehat sama sakit. Bahkan waktu saya di kampung belum ada dengar virus itu. Paling orang kenapa katisen, kenapa mencret, Batuk, pilek. bener nggak? Karena katisen pilek, mulu disebul nganggo brambang. Subuh. Wes, ya kan? Dikunyai. Petenge kembung, golekno godhong, Jarak. godhong dadap ya godhong apa kae? Jarak. Tempol. Wah, udulen. Golek godhong bolet kae, dipanasi. Kae lemah lentik, tempolno udune sesuk meledos panas ora ngomong ning dokter. Ya ora ngomong virus, ya ora ngomong kuman, ya ora ngomong bakteri. Belakangan ini loh. Karena apa? Udah mulai banyak orang pinter. Gimana betul? Orang pinter sak dunia ini jutaan jumlahnya. Semua punya otak yang berfungsi sebagai daya pikir. Dengan otak yang berfungsi sebagai daya pikir, dia mampu mencerap ilmu pengetahuan, nggak tahu dari mendengar apa dari membaca. Dengan pengetahuan yang dia dapatkan, dia berpendapat. Menurut pendapat ini, loro ini mergo virus. Menurut pendapat ini mergo kuman. Menurut pendapat ini mergo bakteri. Terus pertanyaannya, virus itu ada apa tidak? Loh, saya kalau bicara virus, kuman ini kan bukan kapasitas saya. Saya hanya menjawab sesuai sebagaimana layaknya kita orang beriman, Pak. Kita orang bertuhan. Kembali kita kepada Tuhan. Allah itu Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Sekarang kita tanya, virus itu bagian dari alam semesta apa tidak? Bagian kecil. Kuman juga bagian kecil dari alam semesta. Terus apa lagi? Bakteri bagian kecil dari alam semesta. Kalau virus, kuman, bakteri itu bagian kecil dari alam semesta, berarti dia sudah ada sejak alam semesta diciptakan dan sampai kiamat ada. Jadi nggak ada batas waktu. Ngapain dibatas-batasin? Itu pendapat, bro. Oke, kalau mereka punya otak pengetahuan boleh berpendapat, kita masing-masing pun boleh berpendapat sesuai dengan pengetahuan kita. Oke, bro? Oke, bosku. Loh, ini hak kita sama-sama dong. Mereka boleh berpendapat kok. Dari mana orang Cina berpendapat, Amerika berpendapat, Rusia, Soviet sama boleh berpendapat. Masa kita nggak boleh berpendapat? Sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Loh, saya nggak punya kapasitas bicara virus. Saya kapasitasnya tukang ngaji. Aku bicara sesuai dengan hasil ngaji saya. Pengetahuan yang saya dari Quran. Di Quran nggak cerita virus, nggak cerita. Yang ada di Quran cerita orang sakit dan orang sehat. Kenapa kita heboh gara-gara orang sakit? Kenapa kita heboh gara-gara orang mati?
Emang baru sekarang dengar orang mati? Emang baru sekarang dengar orang sakit? Al-Quran dari dulu bicara tentang kematian dan kehidupan, bicara sehat dan sakit. Lu kita wong manusia biasa kok lorong moh. Nabi-nabi aja pada sakit. Nabi Ayub sakit puluhan tahun loh, Mbak. Enggak heboh. Wah, itu ada di Quran di. Betul lah benar. Nabi Ibrahim pernah sakit. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Apa teriak-teriak ini virus, ini kuman, ini bakteri? Tidak ada orang bilang itu. Yang ada, yang dinyatakan Nabiullah Ibrahim, wa iza maritu fahuwa yasfin. Dan apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan. Surat apa, Mbak? Asro Ayat 80. Silahkan dicek surat Asra ayat. 80. Pokoknya kalau urusan gamil saya kan nggak paham ya. Kalau nggak gamil ya Mbak syukur. Ini yang orang masjidan lah, orang alim lah. Aku itu tukang kelas ya. Surat apa, Mbak? Asura. Ayat 80. itu adanya di Quran apa di Injil apa di Taurat apa di Zabur apa di Quran pos kota apa mana minggu Quran ya Quran. Jadi kalau Quran berarti firman Allah. Allah. Allah menceritakan Nabi Ibrahim kalau sakit dia bilang wa idza maritu fa huwa yasfin. Mbah Min kok apa? Diamalin ya? Iya. Tuh. Turun ngamalin wa idza maritu fa huwa yasfin. Wong disuwuk set bisa tekan paling bawah. Bisa tekan bantul tekan mana-mana gara-gara wa idza maritu fa huwa yasfin. Allah Bang. Wong anu bayu. Wa idza maritu fa huwa yasfin. Ini orangnya ada, Pak? Bisa aja. Itu anak buahnya Pak Harmoko, menteri penerangan. Diutus ya sama utara Pak. Tidak maritu bahwa Yasmin gitu. Benar ya, Pak ya? Ini orangnya yang sakti dia bukan saya, Pak. Salah jawab, Pak. Wah, Orbitkan aja dia. salah jawab. Paham ya? Satu itu. Ya. Loh, iya. Jadi sehat, sakit, hidup, mati, akeh, sithik itu bagian dari hidup kita yang tidak bisa terpisahkan dari hidup. Bagaikan dua sisi uang yang sama. Dua sisi lain dari mata uang yang sama. Mata uang itu memang sebelah sama sebelah enggak sama, Pak. Tapi enggak bisa dipisah. Kalau dipisah ya enggak payu. Hidup itu juga gitu. Mau sehat, kudu mau sakit. Gelem sugih kudu ya gelem lah kurang. Asura sampai ayat 53, Pak. Asura Sampai ayat 53. ayat Sampai ayat 53 enggak ada 80. Asuro. Surat Asuro sampai 53, nggak sampai 80. Bukan Asuro kali. Asuaro. Asuaro. Surat Ada Asura, ada Asuaro. Asuaro. Surat 26 ayat 8. Surat Asuaro. Ada Asura, ada Asuaro. Ya, sudah. Yes. Oke ya. Apal Jadi itu sebetulnya ini kan pendapat ini. Boleh dong berpendapat boleh. Dan Wan yang ngaji. sekarang kan istilah vaksin sejak kapan sih kita kenal itu? 2019. 2000 tuh, ya kan? Kan baru. Trennya. Apa sih vaksin itu? Imunitas. Nah, untuk meningkatkan imunitas tubuh supaya memiliki daya tahan antibody. Supaya kalau ada penyakit bisa dilawan oleh imunitas itu. Loh, saya nggak ngerti tentang vaksin itu. Jangan tanya saya tentang vaksin. Aku kurang lagi wingi sore. Gitu. Tapi bagaimana menurut di kajian-kajian Quran? Itu ya. Nih, ini vaksin dalam rangka apa? Untuk usaha ikhtiar mengatasi virus corona. Sebelumnya juga sudah pernah ada cacar, ya kan? Habis divaksin cacar, besok naik cacar juga. Dulu macam-macam. Malah dulu itu hampir tiap bulan itu ada pengumuman ibu-ibu ke posnya dulu itu hampir terus itu. Betul nggak? Nggak kaget lah bicara vaksin itu.
Dulu hampir sebulan sekali itu ada pengumuman ibu-ibu yang punya balita, yang punya ini bawa ke posyandu. Ini setelah ada Covid nggak pernah ada pengumuman itu. Saya jawab karena ditanya. Dan memang ini masalah kita bersama. Dan saya dibilang cuek, saya tidak cuek. Justru saya berusaha membantu pemerintah sesuai dengan kapasitas saya. Makanya saya pakai pengetahuan yang ada, saya berpendapat bahwa vaksin itu sudah ada. Sejak virus ada, kapan virus ada, bakteri ada, sejak alam semesta diciptakan. Dan hadis mengatakan tidak ada. Tiadalah Allah menurunkan penyakit, melainkan Allah pasti turunkan obatnya sampai diteliti. Kenapa Rasulullah ketika minumannya kemasukan laler malah lalernya dicelupin? Nah, setelah diteliti ternyata di sebelah sayapnya mengandung racun bakteri, tapi sayap sebelah menjadi penawar. Itulah Allah. Begitu juga virus-virus ini diciptakan dari sejak alam diciptakan mestinya sampai nanti kiamat. Jadi nggak ada batas. Buat apa PSBB dibatasin? Los saja. Nanti kiamat baru selesai. Ini loh kalau paham kita, karena virus, bakteri itu bagian kecil dari alam semesta. Nah, bagaimana orang-orang dulu, para nabi-nabi yang kita imani itu mengatasi penyakit? Nabi Ibrahim kalau sakit, wa idza maritu fa huwa yasfin. Dan apabila aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Dia nggak bilang siapa dokter atau siapa yang menyembuhkan. Itu. Makanya Mbah Min juga kalau ngobatin orang, dia nggak ngaku yang menyembuhkan dia. Karena apa? Dia punya dalil wa idza maritu fa huwa yang menyembuhkan Allah. Aku mau lantaran ini hanya batas usaha ikhtiar kita. Mbok menawa usaha ikhtiar kita cocok dengan kehendak Allah. Lu kan ngono cocok rampung. Usahane yo apa wae. Nah, dua, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah sakit. Rasulullah aja sakit, kalau kita sakit nggak mau. Kita contoh Rasulullah. Ketika Rasulullah sakit, ini ya cerita dari kiai-kiai bang, kiai sepuh lah, ya kiai NU juga, ya kiai sepuh NU itu kalau cerita itu. Jadi Rasulullah juga pernah sakit. Ya, mau sakit sebabnya apa? Wong analisa pendapat boleh aja, mergo masuk angin, mau mergo habis makan pedes, mau mergo habis makan sate katanya itu yang apa namanya, yang mendorong, yang apa dari yang memicu karena makan itu. Enggak juga ya, boleh aja orang berpendapat. Yang pasti sakit itu dari Allah. Ya kan? Waduh, aku biar disantet nganggo ayat kursi. Iku yo jarene. Mau disantet nganggo apa ya kan? Kok ayat kursi kok nggo nyantet ae. Lah lucu meneh. Nah ini loh. Aku ora tahu nemu masalahnya ngaji, selama ngaji sampai 27 juz saya belum nemu itu. Nah, yang tahu saya sejarah tentang bagaimana ketika Rasulullah SAW sakit, itu Allah mengutus malaikat Jibril. Suruh sampaikan kepada Nabi Muhammad. Katakan kepada Nabi Muhammad, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad." Satu lagi, "Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas." Sembuh Nabi. Inilah vaksin dari Tuhan. Saya terima itu dan saya yakini itu. Nggak boleh. Saya orang Islam. Saya ngaji Al-Quran. Saya ngimani Al-Quran. Saya yakini Al-Quran. Nggak boleh. Boleh. Terus itu datang dari siapa? Dari dokter apa dari Tuhan? Lah iya. Terus kita suruh niru siapa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana fi Rasulullah, sungguh ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah buat kalian. Suri tauladan buat kamu. Secara batiniah saya niru Rasulullah. Lalu dalam mengatasi masalah ini kan gitu menyikapi. Saya bersikap, apa sikap saya? Usaha, ikhtiar, lahir batin. Secara lahiriah nek loro golek tombo. Betul enggak? Sakit cari obat dong.
Apalagi Indonesia. Indonesia itu jayanya banyak, kapulaga banyak, rempah-rempah banyak. Cengkeh apa meneh. Wih. Iya toh, herbal itu luar biasa Indonesia itu. Kenapa kita nggak pakai? Kenapa kita mengimpor dari Cina? Orang sana aja pengen ke sini mau nyari rempah-rempah, dulu penjajah itu ke Indonesia intinya mau ngerebut rempah-rempah yang ada. Kenapa kita balik kita jadi itu? Enggak, saya bicara pengalaman, mohon maaf Mbah ya. Saya orang awam. Jangan ditanya tentang vaksin, tentang virus, saya nggak ngerti istilah itu. Saya kan bicara sesuai dengan kapasitas saya sebagai orang awam, rakyat jelata. Yang tidak mungkin didengar oleh pemerintah. Jangankan yang pusat, yang ini, ya kan, yang kelurahan, kecamatan juga nggak mau dengerin omongan saya. Nggak tahu setelah ada wartawan ini di woro-woro. Loh, jujur Pak, semua yang saya lakukan, saya ini bangsa Indonesia, lahir di Indonesia, makan rezeki dari Indonesia, bapak mak saya, mbak saya orang Indonesia, mustahil saya nggak mikirin negara kesatuan Republik Indonesia. Saya sebagai warga negara Indonesia punya tanggung jawab moral, saya harus ikut membantu pemerintah, terserah pemerintah ngerti saya atau tidak. Kenapa dia nggak mengerti? Iya dong. Saya bantu pemerintah dalam urusan ini. Berapa puluh tahun saya dakwah di sini. Dari mulai hutan sampai begini, ada yang bayar saya. Tolong jawab, siapa yang bayar saya? Ada yang jamin hidup saya? Tahu. Nah iya, jenengan nggak tahu, ini orang-orang nggak mungkin nggak tahu bagaimana saya dulu di sini. Nggak ada. Demi apa? Demi tercapai harapan saya, mudah-mudahan harapan saya, hidup saya ini ada gunanya untuk agama, bangsa dan negara. Amin. Jadi jangan dibilang saya menentang pemerintah yang mana yang saya tentang. Ada begini langsung Pak. Saya sudah tahu ini jauh sebelum bulan Desember 2019. Tanya ini jamaah saya. Saya pernah nggak sendirian di atas sini, petakilan, dewean, hanya untuk meyakinkan diri saya, ini yang saya dapatkan benar atau salah. Dan sekarang menjadi usaha lahiriah saya, sehingga terwujudlah senam Wahyu Kolosebo yang diadakan oleh Haroka Sahidiyah, ono ketuanya. Yang pakai batik, ganteng kayak Pak Menteri ya. Mas Rap. Ada sampai sekarang, alhamdulillah. Dan sudah setahun. Coba kalau Pak Lurah tahu, Pak Camat tahu, coba ya kan. Tiap RT, tiap RW adain senam Wahyu Kolosebo. Kan enak. Aku yo gelem. Ini tak cetak nih Pak Prapto sama tugas sana di RT 10 RW 2 ya. Sama-sama di RT 12 RW 1 ya. Mati senam. Oh, selama itu ora tahu senam. Bengkel. Itu usaha lahiriah Pak. Terserah orang mau, saya nggak pernah mau tahu orang mau apa, yang penting saya berusaha berbuat semampu saya untuk kepentingan agama, bangsa dan negara. Ini mampu saya. Usaha lahir ditambah antibodi ya kan, minum air hangat. Saya selalu minum air hangat Pak. Lihat di meja saya, selalu ada termos air panas. Oke bro? Oke bosku. Loh, nah pemerintah mau ngerti, ya aja mau ngerti saiki. Kudune yo ngerteni. Iya. Ngerti ora ngerteni percuma wong ngerti tok. Ngerti yo terus ngerteni, ya kan nek senam iki kudu minum susu, makan regal, pisang ambon, ngono kae yo. Sehat. Hah? Sehat. Lah iya. Lah kudu dituku. Ya, ngerti aku nek wong senam iku. Ya nek ngerteni ono. Bunga-bunga kok petitil iku yo nganggo tenaga. Kode keras ini Pak Sarwo. Ngerti tok. Pemerintah ngerti. Drop. Lu selama ini kan saya hanya dengar berita cuma simpar siur lah. Indonesia ini banyak pakar Pak. Keterangan pakar tentang virus itu dokter ID, belum Ikatan Dokter Indonesia, ngerti lah mereka. Pasti ada pakar-pakar virus. Jangan saya yang ditanya, aku nek ditakoni yang ngecopor sini iki, aku berdasarkan ngaji kok. Saya mengimani Al-Qur'an, saya perujukannya Al-Qur'an, hadis bagaimana caranya. Itu masalah virus. Cara batinnya aku ngikutin.
Sehingga di sini ada doa yang namanya doa al-mu'awidatain. Tanya jamiah sini, itu sebelum virus doa itu sudah ada apa belum? Udah. Sudah diciptakan. Dasarnya apa? Ngikutin Rasulullah. Ini usaha batiniah. Kenapa saya harus usaha batiniah? Kemampuan manusia serba terbatas. Hanya Allah lah zat yang tanpa batas. Nah, wis setahun ra iso ngatasi. Ini namanya batas-batas kemampuan manusia udah habis. Ojo dipeksa. Setahun kok. Arep apa meneh? Terus gimana? Serahkan kepada Allah. Pendekatan diri kepada Allah, usaha secara batiniah, yuk tirakat melek bengi aja turu. Tirakat itu melek bahasa Islaminya qiyamul lail. Qiyamul yo ngene iki, diskusi agama. Aja main remen ning pos. Iku ronda jenenge iku. Nah, ronda juga wajib keliling ngono. Nggih mboten. Kok Pak Warto? Wah, aku kadang-kadang lewat jam 2, jam 3 buat pengajian kok ciki asli isih do ngene yo. Iku lho sing marai balak turun. Nek sing ngene wong goblok-goblok, lha sing ngono tokoh. Nek tokohe ngono kuwi misorane kaya piye? Lagi sakit aja. Engko kena peringatan dari coba lah ayo introspeksi diri, jangan cari kesalahan-kesalahan sana sini, jangan. Ayo kita sebagai orang beriman, ayo kita bicara sebagaimana layaknya orang beriman, sebagai orang bertuhan, bukan sok-sok bertuhan, memang kita harus bertuhan, kita ini hamba. Yo pasrah sama tuh, kita nurut sama Allah, jangan Allah dipaksa suruh nurut sama maunya ngoten toh Mbah? Nah itu sikap saya begitu kalau ditanya, jadi kalau tanya ini bukan kapasitas saya, aku nggak bakal ngerti cerita virus, takono idi. Dokter Tirta, dokter siapa lah yang ngerti-ngerti itulah. Lah saya kebetulan juga nggak kenal sama mereka. Aku yang mau cari ini laporan-laporan jamaah tok, ngene kan gitu. Ngerti dhewe ya ora. Buktine kopet kaya apa ya sampai saiki aku ora ngerti. Saiki kopet sing wis ditangkep petugas berapa ekor ya urung tau ono laporane. Kalau Pak wartawan tahu mungkin. Mungkin ada berita dari Pak itu wartawan kalau ini alhamdulillah petugas kopet 19 sudah menangkap 1 juta ekor kopet juga ini. Udah diberitakan belum, Pak? Belum. Ayo belum ngono, ayo takon aku, Mbak. Cekap nggih? Nggih. Kurang apa cekap? Bonas. Ajeng ditambah. Monggo nek ajeng ditambahi kula tak kalih ngrokok.